Welcome back to my YouTube channel, guys. Nah, sebelum kalian menonton, kalian wajib like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di channel aku. Namun pada channel kali ini, praktikum fisiologi hewan. Dan pastinya praktikum yang terakhir, ya mungkin agak sedih tapi campur aduk bahagia juga karena nggak akan lakukan praktikum atau edit-edit video lagi, tapi ya sudah. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melaya Yu Apriyangi dengan NIM 11820600064, dan praktikum fisiologi hewan kali ini yaitu berjudul dengan yaitu refleks pada tendon manusia. Nah, adapun tujuan dari praktikum refleks pada tendon manusia ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Namun ada juga landasan teori yang sudah saya siapkan dari praktikum ini, yaitu bahwa jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Kemudian sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Dan sel ini juga bertugas yaitu melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Sel neuron terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu badan sel mengandung nukleus serta berwarna kelabu, dan yang kedua yaitu dendrit merupakan lanjutan plasma yang berfungsi menyampaikan impuls saraf atau informasi dan menuju ke badan sel. Kemudian yang terakhir yaitu akson yang berfungsi meneruskan informasi dari badan sel ke sel lain. Nah, selanjutnya, sebelum kita melakukan praktikum secara langsung ya, kita harus tahu dulu nih alat dan bahan. Dan lihat, ini dia alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Nah, alat dan bahannya itu ada senter, ada pewangi ruangan, dan juga ada pulpen dan kursi. Kursinya nggak bisa saya tunjukin karena masa harus dibawa ke sini. Kursinya bisa dilihat di sini. Jadi pakai kursi ini nanti. Kemudian bahannya itu mata, karena kan yang melakukannya itu saya sendiri, jadi bahan percobaannya. Jadi menggunakan mata saya sendiri, nggak mungkin kan mata kucing. Kemudian lutut praktikan sendiri juga, ya lutut saya sendiri, nggak mungkin kan lutut unta. Kemudian mulut, ya saya sendiri juga, nggak mungkin kan mulut tetangga. Kemudian telapak kaki saya sendiri, telapak tangan saya sendiri. Itu dia alat dan bahannya. Sekarang langsung ke langkah kerja. Lihat saja langsung langkah kerjanya. Nah, pada langkah kerja yang pertama yaitu refleks pada pupil. Jadi si matanya itu ditutup selama 1 atau 2 menit. Kemudian mata dibuka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupilnya. Langkah yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Jadi kita memperhatikan si respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya.
Nah, di sini kan saya menggunakan senter, jadi memakai sinar senter. Langkah yang ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Jadi hadapkan si mata kita itu pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupilnya. Refleks yang selanjutnya yaitu refleks menelan. Jadi telan air ludah kita ya, bukan air ludah orang. Kemudian minum air biasa dan ulangi menelan. Apa bedanya? Langkah yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Jadi jatuhkan si benda atau si pulpen nanti itu pada telapak tangan. Nah, dijatuhkan. Kemudian perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Dan lihat ini, seperti ini contohnya. Baik, refleks selanjutnya yaitu refleks patella. Jadi kita duduki kursi, ya duduk kursi dengan kaki menggantung. Jadi si kakinya tuh diangkat ya, jadi menggantung gitu, tapi bukan gantung diri. Kemudian tekuklah patella atau legumen dan lihat hasilnya. Kemudian refleks telapak kaki yaitu gelitik telapak kaki, kemudian perhatikan refleks pada jari kaki. Refleks terakhir yaitu mengamati aksi yang terjadi waktu bersin. Jadi lihat atau amati, perhatikan si kelopak matanya, bahu, kemudian leher dan juga kepala. Jadi dari hasil dan pembahasan pada praktikum kali ini berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, yang pertama yaitu pada percobaan refleks pada pupil, bahwa percobaan ini ketika mata ditutup selama 1-2 menit kemudian dibuka secara tiba-tiba, maka pupil pada mata akan membesar. Jadi hal ini dikarenakan oleh mata yang berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya penutupan mata, dan mata akan kehilangan cahaya. Kemudian pada percobaan yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Pada percobaan kedua, saat mata disinari menggunakan senter, maka kornea mata, kelopak mata, dan juga pupil mata mengecil. Mengecilnya pupil mata karena menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang masuk. Pupil mengecil dikarenakan oleh keadaan terang yang terlalu banyaknya gelombang cahaya yang masuk ke sistem mata, sedangkan mata hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah kecil. Menurut Febrisa tahun 2012, pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit bila kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya. Iris yaitu berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah yang terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Selanjutnya yaitu pada percobaan 3 yaitu refleks akomodasi pandang. Nah, pada percobaan ini benda yang berjarak atau jauh diameter pupil menyempit lalu perlahan kembali normal. Namun pada saat melihat objek yang dekat pupil sedikit melebar. Hal tersebut dapat terjadi karena daya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatis, yaitu perangsangan saraf parasimpatis menimbulkan kontraksi otot
ciliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dengan meningkatkan daya bias, mata mampu melihat objek lebih dekat dibanding waktu daya biasnya rendah. Akibatnya, dengan mendekatnya objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis kedot ciliaris progresif ditingkatkan agar objek tetap dilihat dengan jelas. Kemudian pada percobaan yang keempat yaitu refleks menelan. Di mana saat menelan ludah terasa tersendat-sendat, sedangkan saat menelan air minum, air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Nah, hal ini dapat terjadi karena air liur bersifat agak lengket seperti gel sehingga sangat sulit ditelan secara cepat. Selain itu, air liur harus terlebih dahulu diproduksi oleh kelenjar dalam rongga mulut sehingga membutuhkan waktu untuk menelannya secara cepat. Sedangkan air minum bersifat cair sehingga mudah ditelan secara cepat. Langkah yang kelima yaitu pada praktikum refleks pada telapak tangan, bahwa tangan berusaha menangkap benda yang jatuh. Hal ini dikarenakan manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon. Respon akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada antara permukaan luar dan dalam dari membran. Sel-sel dengan sifat ini disebut dapat dirangsang atau excitable dan dapat diganggu atau irritable, yaitu neuron ini segera bereaksi terhadap stimulus dan dimodifikasi. Potensial listrik dapat terbatas pada tempat yang menerima stimulus atau dapat disebarkan ke seluruh bagian neuron oleh membran. Penyebaran ini disebut potensial aksi atau impuls saraf. Mampu melintasi jarak yang jauh, impuls saraf menerima informasi ke neuron lain, baik otot maupun kelenjar, yaitu menurut Junqueira Carlos tahun 1995, halaman 197. Selanjutnya yaitu pada kegiatan praktikum refleks patella, yaitu pada saat posisi duduk dengan kaki menggantung, itu terlihat bahwa posisi patella arahnya menurun. Selanjutnya pada saat telapak kaki digelitik, yaitu maka jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Bahwa menurut Swewolo yaitu tahun 1997, apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, bahwa membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya permeabel terhadap Na dan sangat kurang permeabel terhadap K+. Kemudian pada refleks yang terakhir yaitu pada saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala agak menunduk, kemudian bahu naik juga merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin. Depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan depolarisasi lokal. Pada bagian tersebut terbentuk arus lokal apabila rangsangan yang diberi cukup kuat. Arus lokal yang timbul pada membran yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih dalam keadaan istirahat, sehingga sebagian membran tersebut akan ikut terdepolarisasi. Peristiwa ini menunjukkan penjalaran impuls. Depolarisasi adalah nilai potensial aksi yang terjadi akibat adanya rangsangan, yaitu menurut Isnaini dan Wiwit pada tahun 2006, halaman 61 sampai halaman 71. Baik, dapat disimpulkan dari praktikum ini bahwa gerak refleks ialah gerakan spontan yang tidak melibatkan kerja otak. Gerak refleks dilakukan tanpa kesadaran. Mekanisme gerak refleks berlangsung secara spontan di bawah kontrol medula spinalis, yakni rangsang reseptor neuron sensorik, kemudian interneuron medula spinalis, interneuron, neuron motorik, efektor, gerakan, impuls dari neuron motorik langsung menuju efektor di luar kontrol otak. Baik, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat untuk yang sudah menonton ataupun yang sedang menonton, dan khususnya untuk saya sendiri bermanfaat juga. Dan mohon maaf apabila
videonya kurang jelas dalam menjelaskannya dan banyak kesalahan dalam cara menyampaikannya. Ya mungkin maklum, masih belajar juga. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.